Sekarang umur saya 53 tahun. Dahulu, waktu pertama kali berjumpa dengan Karnain, saya masih 17 tahun. Masih suka memakai rok dan dolanan bergerombol dengan anak-anak gadis lainnya. Dan Karnain, bagaimana saya menggambarkan tentang dirinya? Ia luar biasa. Caranya berjalan mengesankan bahwa ia adalah seorang pemuda yang bebas dan penuh kegembiraan dalam hidupnya. Rambutnya sangat hitam, berombak, panjang sebahu. Alisnya tebal. Ia tidak begitu tinggi dan juga tidak begitu rendah. Apabila sudah memasuki ambang pintu rumah, kira-kira ia lebih rendah 1,5 jengkal dari puncaknya. Ia selalu mempunyai dongeng, teka-teki, dan cerita yang apabila orang mendengarkannya terpingkal-pingkal ataupun terharu. Ia juga pandai menulis, membacakan sajak-sajak. Ia selalu tersenyum kepada siapapun. Ia punya banyak teman laki-laki dan teman perempuan. Ia selalu diterima oleh siapapun. Kadang-kadang, kalau kami sedang main rujak-rujakan, tiba-tiba ia datang dengan 1 atau 2 temannya. Mereka langsung melahap rujak tanpa permisi terlebih dahulu. Kami dengan teman-teman langsung memukuli mereka. Tapi Karnain tidak pernah lari apabila saya yang memukulnya. Ia seolah menyerahkan diri. Dan apabila telah begitu, ia langsung mengejek, melucu, dan mencari perhatian. Saya tak bisa menahan tawa. Tapi saya tidak bisa juga menunjukkan wajah kepadanya. Apabila sudah begitu, ia semakin meledek. Hingga saya berlari ke dalam rumah. Saya masuk ke kamar dan diam sambil mengenang bagaimana menyenangkannya. Suatu hari, saat saya dan teman-teman berdolan-dolan bersepeda, bertamasya, salah satu teman saya berkata, kalau Karnain tertarik pada saya. Muka saya merah mendengarkan itu. Saya malu. Dan teman-teman langsung meledek saya. Saya membantah dijodoh-jodohkan seperti itu. Tetapi teman-teman tidak mau mendengarkan. Saya langsung memutar haluan.
dan tidak menggubris teriakan teman-teman. Sejak saat itu, saya menjauhi Karnain. Saya tidak marah padanya, tapi kalau berjumpa dengannya, saya jadi berdebar-debar dan malu sekali. Saya dahulu memang sering omong-omong dengannya. Tapi lantaran teman-teman meledek saya, menjodoh-jodohkan saya dengan Karnain, saya selalu salah tingkah apabila ia ajak ngomong. Namun saya masih sering diam-diam memperhatikan Karnain, dan betapa malunya saya ketika Karnain tahu saya sering memperhatikannya diam-diam. Dan apabila diajaknya ngomong, saya hanya menjawab singkat-singkat, "Iya, tidak." Entah, Karnain merasa ganjil dengan sikap saya yang berubah itu. Dia lalu bertanya kepada saya, tapi saya malu, saya bingung, dan saya malah lari. Tentu saya tidak marah padanya. Bagaimana sebenarnya perasaan saya terhadapnya? Bagaimana sangat sukar untuk menjelaskannya secara tepat. Saya bingung. Saya berdebar-debar. Saya tidak bisa menguasai diri lagi. Rupanya Karnain jengkel dengan sikap saya itu. Ia pun lalu tak pernah mendekati saya lagi. Kalau berada di antara teman-teman, ia acuh tak acuh pada saya. Karnain selalu bercanda dengan gadis-gadis lainnya, terutama dengan si Endang. Semua orang tahu bahwa Karnain bahwa Endang telah menyimpan simpati pada Karnain. Saya lalu memasang muka marah pada Karnain. Karnain menjengkelkan sekali. Tapi Karnain malah semakin acuh tak acuh. Sandiwara semacam ini berlangsung lama juga. Suatu sore, saya tengah belajar. Di bawah pohon kemuning di depan rumah. Tiba-tiba Karnain sudah berdiri di depan saya.
Saya terkejut dengan kedatangannya. Kemudian dia berkata, "Kau tidak keberatan kalau saya mampir, kan?" Saya tak berani menjawab. Saya hanya bisa diam dan tersenyum kepadanya. Kemudian dia duduk di dekat saya. Beberapa hari ini saya merasa gelisah dengan sikapmu. Ada apa? Marahkah kamu pada saya? Saya hanya diam. Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya tersenyum. Dan karena yang tersenyum lebih lebar, dia terus bertanya keganjilan sikap saya. Tapi saya hanya diam. Dia bertanya apakah saya marah kepadanya. Saya hanya dapat berbicara dengan lembut. Tidak, saya tidak marah kok. Kemudian, karena merasa lelah, baiklah. Bagaimanapun sikapmu kepada saya akan tetap mengatakan. Saya akan mengatakan bahwa saya mencintaimu. Ya, seharusnya sudah saya katakan bahwa saya mencintaimu. Mendengar itu saya lemas. Saya tak sanggup mendengarkannya. Kemudian Karnain duduk di hadapan saya. Dia mengambil tangan saya dan mengecup tangan saya. Kemudian dia bertanya lagi, "Akankah kau membalas cinta saya?" Saya berdebar. Saya lemas. Saya menarik tangan saya dan lari masuk ke dalam rumah dan tidak keluar lagi. Saya intip dia dari jendela. Saya merasa kasihan kepadanya. Saya ingin menyatakan kepadanya bahwa saya juga mencintainya. Tapi saya tak mampu. Saya tak mampu. Pada malam harinya, saya duduk di kamar,
membelai tangan yang telah dikecup oleh Karnain, dan saya melekatkan kepada pipi. Keesokan harinya, saat saya akan berangkat ke sekolah, saya terkejut karena Karnain telah menyertai saya. Saya kemudian berlari mengejar teman-teman yang telah lebih dahulu daripada saya dan menyertai mereka. Sore harinya, saat pulang sekolah, di depan gerbang sekolah, saya melihat Karnain dan teman-teman mulai meledek saya. Saya malu. Tetapi, tiba-tiba kami semua terdiam. Karnain melambaikan tangannya memanggil Endang. Mereka berdua ngomong-ngomong dan tertawa sebentar. Kemudian mereka berdua pergi. Karnain membonceng Endang. Melihat itu, kerongkongan saya terasa seperti tersumbat. Saya hampir menitikkan air mata. Saya merasa panas sekali. Dan saya merasa tersinggung di depan teman-teman. Rupanya Karnain tersinggung dengan sikap saya pagi tadi. Saya merasa jengkel sekali. Saya tidak marah padanya. Bagi saya, ia serupa api yang indah di malam yang sepi. Apabila didekati, akan terasa hangat dan nyaman. Tetapi apabila terlalu dekat, saya takut akan terbakar. Saya menceritakan itu kepada teman saya, Tuti. Dan Tuti mengatakan bahwa semuanya akan beres. Tanpa sepengetahuan saya, semua yang saya ceritakan kepada Tuti diketahui oleh semua teman-teman. Saya tidak tahu mengapa itu semua diketahui oleh teman-teman. Menurut Tuti, Karnain sendirilah yang menyebarkannya, terdorong oleh kegembiraannya. Namun saya tak bisa membenarkan itu. Saya merasa kehilangan muka. Kalau berjumpa dengan Karnain, saya terpaksa dingin. Dan sebaliknya Karnain makin berani mendesak dan menyerang saya. Semuanya lalu kehilangan keindahannya. Lebih-lebih ketika teman-teman laki-laki ikut menyindir perihal cinta saya pada Karnain. Kemudian saya membantah itu. Saya katakan kepada teman-teman saya tidak mencintai Karnain, dan saya tambahkan bahwa saya membenci Karnain. Tak butuh beberapa lama, itu tersebar kepada semua teman-teman dan sampai pula kepada Karnain.
Esok harinya, Karnain menemui saya ke rumah. Namun saya katakan kepada ibu saya, jika Karnain datang katakan saya tidak ada di rumah. Namun sepertinya Karnain tahu kebohongan saya itu. Kemudian saat saya keluar dari gerbang sekolah, Karnain menghadang saya di situ. Dia berkata dengan suara serak, "Kau tak usah takut, saya tidak akan menjamahmu. Kau ini kejam. Saya mencintaimu dengan tulus dan rela. Saya berusaha mencintaimu dengan jujur dan terbuka, tapi kau mempermainkan saya. Seandainya kau tak mencintai saya, kenapa tak kau katakan saat saya pertama kali menyampaikan cinta saya kepada kau? Seandainya kau terus terang bahwa kau tak mencintai saya, tentu saya tak akan sakit hati. Kau mempermainkan perasaan saya. Kau tak mencintai saya, tapi tak juga itu. Tapi kau tak ingin melepaskan saya. Kau memberikan saya sedikit harapan, tetapi itu hanya harapan yang palsu. Kau menceritakan kepada Tuti bahwa kau membalas cinta saya, tetapi di depan teman-teman kau mengatakan hal yang sebaliknya. Kau tak ragu-ragu mempermalukan saya. Bagi laki-laki, kehormatan dan harga diri itu sangat penting, tapi harga diri itu dan kehormatan itu telah kau injak-injak. Saya tak bisa memaafkan kau lagi. Besok saya akan berangkat ke Jakarta. Saya akan meninggalkan Klaten untuk selama-lamanya. Saya sudah kehilangan muka di sini. Saya akan ke Heho. Barangkali tidak akan kita berjumpa lagi untuk terakhir kalinya. Saya katakan, saya sangat mencintaimu. Saya tak mungkin melupakanmu, tapi saya tak bisa memaafkanmu. Bagi saya, engkau seperti racun di dalam darah. Tapi saya akan tetap mencintaimu. Sesudah kalimat terakhir itu, Karnain pergi. Saya tak kuasa. Saya tak bisa melihatnya. Pandangan saya telah kabur oleh air mata. Ingin saya bersujud berlutut meminta maaf kepadanya. Tapi saya tak kuasa. Saya tak mampu. Kemudian saya menceritakan semua itu kepada Tuti. Tuti mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Saya tak boleh putus asa. Begitulah ujar Tuti kepada saya. Esok harinya, Karnain tetap pergi ke Jakarta, walaupun Tuti telah menceritakan semuanya bahwa ia telah salah paham. Saya sangat mencintainya, tetapi sebuah tenaga gaib menahan saya untuk mengatakannya. Saya malu. Saya malu.
Saya tak bisa mengucapkannya. Saya tak bisa melupakan Karnain. Ia telah menyumpahkan cinta yang ikhlas dan suci. Saya pun dalam hati telah menyumpahkan cinta dan kesetiaan untuknya. Saya akan menantinya. Entah kapan ia kembali, saya akan tetap menantinya. Lalu, datanglah kabar bahwa Karnain telah masuk ke Heiho dan dikirim ke Burma. Kemudian datang lagi kabar bahwa Karnain telah pulang. Karnain telah pulang, tetapi dalam wujud jenazah. Karnain gugur di Burma. Tapi saya akan tetap menjadi miliknya. Apakah ia pulang dalam keadaan sehat, cacat atau mati, ia tetap kekasih saya. Dan sebagai banda bumi hanya mengenal satu matahari, saya hanya mengenal satu kekasih, Karnain. Usaha kedua orang tua saya untuk mengawinkan saya selalu saya tolak. Di dalam hati, saya merasa bahwa saya telah menjadi istri dari Karnain. Istri yang patuh kepada suaminya, yang selalu memasak untuk suaminya, yang membuatkan suaminya rajutan, yang menjahitkan sapu tangan yang bagus untuk suaminya.